Oke guys, sampai berjumpa kembali dalam podcast saya. Kita udah berapa tahun kita nggak nunggu. Sudah berhenti lagi ya. Udah berhenti pokoknya hilang hilang muncul. Nah, kalau nggak seperti itu nggak kami. Ngeflow ya. Iya, flow. Nggak karena biasa. Kadang-kadang ada orang yang nggak suka kita, kadang-kadang minder juga gitu, ditolak gitu kan. Ditolak Ih, pengen juga ya. eksis, pengen Iya. eksis itu lihat. Oh pengen eksis dia, pengen apa, padahal sebenarnya tujuan kita bukan itu kan Pak. Ya jadi kembali dengan sahabat saya Pastor Peggy yang begitu luar biasa ya guys ya, kita tahu pelayanannya ini senior saya ini. Jadi kali ini kita ada di kantor beliau yang ada di jalan apa ini Pak? Jalan Danau Laukawar. Danau Laukawar ya, Medan ya. Buat teman-teman mungkin ada yang tahu tempat ini gitu ya, yang tahu anggap aja nggak tahu gitu, pura-pura ini hal yang baru. Iya. Kita membahas topik apa nih Pak? Penolakan ya. Penolakan ya. Iya, Ini betul. penolakan ini biasanya sakit dampaknya ya, rasa ditolak itu pasti sakit. Sakit. Betul. Pernah Bapak tertolak juga? Oh, pasti setiap manusia pasti pernah mengalami yang namanya ditolak dan menolak. Dan menolak juga pernah ya? Secara global, secara spesifik dalam aspek kehidupan kita pasti pernah dong Pak Cik. Gitu ya. Dan ditolak itu nggak enak. Menolak itu kadang enak. Ya, enak karena ya. ada rasa satu kepuasan atau mungkin suatu kebanggaan gitu kan. Iya. Tetapi ternyata di sisi yang lain ketika kita mengalami penolakan, kita juga bisa merasa ternyata ditolak itu nggak enak gitu, Pak Cik. Kadang-kadang kita kalau ditolak jadi merasa nggak sempurna gitu ya. Betul. Tapi beda kalau kami agak rasis ngomong suku Iya, dulu iya. ya. Kalau orang Jawa ini biasanya lebih sering ditolak daripada menolak. Oh, gitu ya. Untuk menolak itu dia biasanya gimana gitu ya. Contoh menolak, Pak silakan minum kopinya gitu itu ya, kan padahal- konteksnya itu. Iya. Tadi saya udah gak mau minum kopi loh guys, tapi karena udah ada jadi minum juga. Tetapi kan yang kita bilang penolakan bukan cuma itu Pak. Kalau penolakan itu cuma nggak enak di perasaan. Iya. Tapi penolakan yang lain itu nggak enaknya bukan hanya di perasaan, kayaknya di seakan-akan di semua aspek kehidupan kita kalau mengalami pengalaman ditolak itu, apalagi yang paling sakit ditolak itu ketika kita melakukan yang terbaik. Merasa udah melakukan yang terbaik Iya, gitu ya. kita memberikan yang terbaik, kita mengerjakan yang terbaik bukan untuk kita kepada orang secara pribadi, secara instansi mungkin kita ada, secara grup mungkin, kelompok kita lakukan yang terbaik. Iya. Tapi kita ditolak karena dianggap Masih ada belum. maunya Iya. gitu. Nah, itu yang paling nggak enak. Kita tulus dibilang bulus. Bulus, Ya, betul. seperti itu. Ini ngomong-ngomong mumpung bahas tentang penolakan. Aku itu pernah dapat pertanyaan Pak dari seorang mahasiswi itu seperti ini. Bang, gimana caranya menolak orang biar dia nggak sakit hati? Sampai sekarang aku belum jawab itu loh. Mungkin Menolak. Bapak punya tips gak itu? Iya. Gimana menolak orang biar Bagaimana nggak sakit menolak hati? seseorang Biar nggak sakit hati dia. Memang agak sulit, apalagi konteksnya. Contoh konteksnya mungkin menolak Gebetan. ketika dinyatakan cinta kita Iya. tolak. Ah. Kalau bilang nggak sakit hati nggak mungkin. Iya. Tetapi kan itu sebuah resiko Pak. Sebuah resiko yang ada hal-hal yang bisa dihindari, tapi ada hal-hal yang nggak bisa dihindari. Ya, resiko itu adalah satu hal yang 90% menurut saya itu nggak bisa dihindari Pak. Iya. Nah, termasuk itu kan gini, semua orang berhak menyatakan sesuatu kepada kita, Kepada Pak. kita, iya betul. Semua orang berhak menyatakan cinta, sayang maupun benci kepada kita. Semua orang punya hak. Nah, kita juga punya hak untuk merespon apapun juga. Iya, betul. Tetapi kita juga nggak punya hak untuk mengatakan kepada orang kamu jangan kecewa Iya. ketika responku berbeda dengan harapanmu. Tetapi orang Realita itu nggak yang sesuai punya hak ekspektasi. merespon segala sesuatu Iya. gitu Pak. Jadi rupanya kalau mana tahu yang pertanyaan denger ini, aku baru ingat sekarang itu udah berbulan-bulan Berbulan-bulan ditanya. ya. Gimana bang, aku mau nolak cowok yang aku nggak suka dia, tapi aku takut nyakitin orang gitu. Keren itu. Jadi Nah seringkali gitu, karena penolakan itu selalu dianggap dikonotasikan sesuatu yang menyakiti. jelek, Iya. buruk gitu kan penolakan. Tapi seringkali kan penolakan itu ketika di waktu di tempat
di satu keadaan, di satu posisi yang kita tempatkan itu benar, itu sebenarnya adalah hal yang bisa membantu dan menolong kita lebih baik untuk menjadi lebih baik. Iya, iya. Kenapa? Karena kalau seumpamanya sesuatu yang justru kita tahu itu buruk, justru kita tahu itu nggak benar, tetapi ketika karena kita, kalau istilah orang Jawa sungkan, Iya, sungkan. akhirnya Ini kita orang Jawa mengikuti, kebanyakan itu. gitu ya Pak ya, Iya, iya. mengikuti, mengiyakan. Nah seringkali kan itu bisa menjatuhkan kita. Contoh yang kita lihat di beberapa 6-7 bulan terakhir Pak, Iya, iya, iya. gitu ya, yang dipertontonkan. Sampai hari ini kan ada Masih, iya. versi yang berbeda, Iya, versi yang versi lain lain, gitu iya. kan. Coba Pak lihat, semuanya karena apa? Melakukan apa yang Benar. diperintahkan, Iya, iya. gitu kan. Padahal sebenarnya hal yang nggak benar, benar, iya. gitu kan Pak. Nggak enak, takut, Iya, gitu iya, kan. Nah, iya. seringkali kan itu seringkali menjadi dilema dalam kehidupan setiap kita Pak. Betul, Menolak. betul. Padahal kita tahu memang itu adalah hal yang harus kita tolak. Kita tolak. Akhirnya membawa kita kepada jurang yang dalam, gitu Pak. Jadi dengan istilahnya ya menolak itu pasti menyakitkan, tapi lebih bagus sakit ketika kita menolak daripada akhirnya kita sakit menerus-menerus itu kan. Betul. Seperti itu. Atau mungkin bahasa begini, Bermasalah lah gitu sebaiknya kita menolak karena kita tahu kalau kita iyain ujungnya apa, endingnya Iya, apa, yang nggak nggak baik. apa-apa lah. Mending kalau menangis pun menangis dalam waktu yang Sekarang. singkat, Iya, nggak apa-apa, daripada berterus-terusan. daripada menangis selama-lamanya. Nah, seperti Gitu. kalau yang soal cinta tadi kan pasti seperti itu. Lebih bagus ditolak sekarang daripada oke jalani tiba-tiba kita nangis terus-menerus malah. Betul, Dan betul Pak. itu akibatnya kan bisa fatal ya. Betul. Soal apa itu, soal percintaan itu tadi Iya. gitu ya. Kalau dalam masih kuliah ya kuliahnya terganggu, masih belajarnya terganggu, Ya, udah bekerja pekerjaan terganggu seperti itu. Nah itu kalau cara menolak. Tapi Betul. memang kita nggak bisa dihindarkan dengan yang namanya harus berani berkata tidak gitu ya. Iya, makanya saya katakan tadi, penolakan itu ketika di tempat yang benar, di waktu yang tepat, diposisikan semuanya di tepat dan benar, semua punya resiko. Iya, Tetapi itulah sebenarnya zona aman kita. Iya. Gitu. Zona aman artinya bukan berarti Kita nggak ada yang tahu goncangan, gimana kita. akan ada goncangan, Ah. tetapi kita akan mengalami sebuah perlindungan di sana daripada ketimbang kita ya nggak menolak, cuma menghargai, cuma ikut-ikutan, cuma dianggap Nggak tulus. bestie, Iya, gitu. daripada dianggap Akhirnya terbuang. Iya. Tapi memang ada satu dilema, Pak, yang namanya penolakan itu nggak bisa terhindari. Sekalipun kita itu mau melakukan seperti yang saya bilang dalam kebenaran. Nah, contoh, kalau kita melihat kekristenan, kita Iya, bicara iya. tentang berapa minggu ke depan ini kan kita akan masuk dalam Jumat Agung, Pak. Iya, Jumat Ya Agung. Yesus. Betul, Salah betul. satunya dia disalib itu kan karena sebuah penolakan. Karena penolakan. Betul ya Pak ya? Betul. Dia kan artinya ditolak dari dunia ini Iya, gitu. betul, Kenapa? Karena dianggap sebagai saingan kan tadinya secara konteks gitu kan. Smartnya Yesus dilihat, berhikmatnya, pengaruhnya Yesus. Iya, betul. Akhirnya Yesus seakan-akan ditolak gitu kan. Ditolak, bahkan benar-benar ditolak dari dunia ini. Harus mengalami kematian di kayu salib. Betul. Penolakannya bayangkan lah Pak. Fitnahnya ngeri ya. Fitnahnya ngeri Iya, seperti dari orang terdekat, Iya, terlalu dari dekat. orang yang pernah mengalami kebaikan, dari Iya. orang yang pernah bertepuk tangan melihat sign and wonders-nya, kan begitu ya. Sampai pada waktu penghakimannya dia, sampai kepada penganiayaan, itu kan penolakan yang memang seperti tersistematis. Iya, tersistematis dan terus menerus. Terus menerus ya sampai memang garis Sampai akhir dia mati, gitu ya, ya, sampai mati. ya. Tetapi Yesus Alkitab bilang kan itulah dia izinkan semua itu terjadi dalam kehidupan dia relakan, dia lakukan sampai garis finish. Filipi bilang dia berkenosis, selfless, iya. mengosongkan diri, iya. membuktikan dia punya ketaatan, punya kesetiaan bahkan sampai mati Di atas kayu kayu. salib. Nah, itu adalah sesuatu yang dia responi, Yesus responi dengan benar. Betul. Dan hasilnya apa? Kehidupan kita boleh berarti hari Iya, ini. betul. Kehidupan kita boleh diterima. Satu perjalanan kutuk itu bisa terbuka kembali, kesempatan jalan berkat. Pintu maut yang harusnya satu jalan Iya. kehidupan kita cuma ujungnya maut, tapi Akhirnya diberikan hidup kesempatan. ya. Iya, Iya, ada kesempatan. membuka satu perjalanan yang baru, kehidupan yang kekal. Iya, betul. Ya, Yesus menyikapi penolakan itu dengan benar. Versinya Yesus dia tahu, rencana dia tahu dasar. Iya. Makanya kalau kita punya dasar atas segala sesuatu,
maka kita ditolak, kita bisa memanage penolakan itu dengan benar. Betul. Gitu ya Pak ya. Makanya aku pernah baca seorang dari buku psikolog dia mengatakan sebenarnya hal yang paling menyakitkan bagi Yesus itu bukan di atas kayu salib dipakunya, tapi pengkhianatan. Nah, pengkhianatan dan penyangkalan atau penolakan dari para murid-murid seperti itu ya. Bayangin dia dalam keadaan yang seperti itu, kalau mungkin ada yang mengcover dia, mungkin dia nggak terlalu bahkan yang menolong dia memikul kayu salib pun bukan muridnya, bukan murid ya, orang kan, yang terdekat dengan bukan dia. yang terdekat dengan dia. Jadi hal yang paling menyakitkan itu sebenarnya bukan mati di atas kayu salibnya, tapi penolakan dari orang-orang yang mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya dia lakukan, seperti itu kan begitu. Nah, menurut Bapak gimana nih sikap dari kita ketika menghadapi penolakan itu tadi kita udah bahas nih, kalau kita yang menolak gimana ya, memang mungkin akan menyakitkan tapi lebih bagus daripada kita yang menyakiti diri sendiri. Betul. Akhirnya kan kita hanya sakit ketika menolak itu saja. Nah, bagaimana kalau dalam posisi sebaliknya nih, kita yang posisi ditolak gitu kan, kita yang posisi ditolak dan sebenarnya ada yang lebih menyakitkan lagi dari kita ditolak orang sih. Kalau penolakan itu sampai membuat kita sendiri menolak diri kita sendiri. Iya. Nah, gitu. Gimana sih sebenarnya tanggapan kita terhadap penolakan itu yang seharusnya kita alami? Oke, makanya kita itu harus punya definisi dulu tentang penolakan itu kepada kita. Definisinya kan banyak. Contoh, konteksnya gini aja. Kita melakukan kebaikan kepada seseorang. Terus akhirnya kita ditolak. Kebaikannya kita, bahkan orangnya kitanya ditolak. Nah, kita harus definisikan dulu. Maksudnya definisi penolakannya dia itu apa? Artinya dia nggak suka ke kita. Atau dia nggak suka kepada cara kita. Itu satu. Yang kedua, ketika kita definisi, maka kita ini harus punya pengertian, Pak. Kita harus punya pengertian, pemahaman tentang koreksi dulu nih yang kita lakukan itu pas atau nggak pas, di waktu yang tepat atau nggak waktu nggak tepat. Nah, yang ketika kita sudah definisi, ketika kita sudah lihat semuanya, dan memang kita temukan contoh dari sisi orangnya yang nggak mau menerima, maka kita nggak boleh memaksakan. Kita nggak boleh memaksakan kehendak kita supaya dia terima, sekalipun yang kita lakukan itu baik, sekalipun yang kita lakukan benar untuk dia. Nah, ketika kita mampu lakukan hal-hal tadi, Pak, maka kita akan melihat dengan cara pandang yang berbeda, dengan sisi yang berbeda. Artinya saya sudah melakukan bagian saya. Dan itu penerimaan kamu ataupun penolakan kamu bagian kamu. Sehingga kita itu akan melihat, ya sudah, berarti kita sudah, artinya gini Pak, mengerjakan yang harus kita kerjakan. Jadi kalau masalah penolakan dari orangnya, itu nggak akan membuat kita sakit hati, Pak. Karena kita melakukannya dengan motivasi. Iya, karena kita kan melakukan apa yang jadi bagian kita. Betul. Nah, seringkali kita merasa sakit, tertolak karena kita memaksakan apa yang kita lakukan ke orang itu, orang itu harus terima dengan baik. Apalagi itu kebaikan. Gitu. Orang itu harus memahami kita. Seperti itu. Padahal kita lah yang harus memanage semuanya itu, Pak. Karena begini, kita kan nggak bisa punya kuasa akan apa yang ada di luar kita, Pak. Iya, betul. Tetapi kita punya kuasa apa yang ada di dalam kita, gitu kan? Betul. Karena kita ya adalah tanggung jawab kita sendiri. Termasuk kita. Seringkali kan begini, Pak. Kita jadi salah. Padahal orang lain yang punya respon salah. Kita jadi dosa. Padahal orang lain yang berbuat. Kenapa? Karena kita nggak punya kemampuan memanage kita. Gitu, kita kehilangan kendali, lost control. Kita lupa, kita nggak bisa kontrol orang, tapi kita bisa kontrol diri kita sendiri. Harus cuman bisa mengontrol diri kita sendiri, Pak. Itu. Ada yang bilang kalau kata bijaknya itu bukan benar soal benar atau salah, tapi respon kita gitu ya. Betul. Kadang-kadang yang kita lakukan benar jadi salah karena kita merespon dengan salah. Betul. Ketika ada koreksi, ada penolakan, kita langsung marah, nggak terima, kita jelasin, dia nggak ngerti gini. Akhirnya malah kita jadi dipandang salah beneran. Betul. Tapi memang kuncinya tadi itu ya, yang Bapak bilang bahwa penolakan itu nggak bisa lepas dari diri kita. Nggak bisa. Gitu ya, karena benar pun yang kita lakukan tetap ada orang yang menolak. Seperti Tuhan Yesus tadi. Apalagi kalau yang kita lakukan salah, tapi bagus juga yang dibilang bahwa ada koreksi. Nah, penolakan itu baik berdasarkan suka atau enggak suka, tetap harus menghasilkan koreksi bagi kita gitu ya. Karena kalau saya punya prinsip gini, memang mungkin yang kita lakukan benar, respon orang salah,
Tapi ketika ada enggak, dia yang nggak ngerti kamu. Kadang-kadang selalu ada kalau Ya. yang suka dengan kita tetap bener yang kita lakukan, tapi yang nggak suka tetap salah. Iya. Kalau saya hanya bilang begini, yang orang katakan tentang saya itu adalah yang mereka rasakan. Jadi mungkin memang mereka masih merasakan saya seperti itu. Iya, betul, Pak. Gitu ya. Jadi saya nggak bisa membenarkan diri saya ya saya yang mungkin memang harus berubah karena mereka masih merasakan seperti itu ya. Penolakan memang sakit. Karena memang kan begini, Pak. Seringkali juga lewat penolakan itu bisa mendatangkan kebaikan bagi kita, Pak. Ya, betul. Gitu kan. Bisa mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena kalau kita lihat setiap orang kan punya ego, Pak. Ya. Dan semua orang punya alasan untuk apapun yang dia Apapun. lakukan. Betul. Kan begitu, Pak. Iya, betul. Semua orang punya alasan untuk apapun yang dia mau Yang dia kerjakan. iya. Jadi alasan itu kan bersumber daripada pemikirannya sendiri, perasaannya sendiri, itulah ego. Semua orang punya ego. Nah, seringkali Pak sebenarnya penolakan itu bisa mendatangkan kebaikan bagi kita, gitu kan? Cuma seringkali kita nggak mau koreksi, Iya. gitu kan? Makanya harus nggak memiliki mau- pemahaman yang benar yang Bapak itu bilang yang saya tadi. bilang. Harus punya pemahaman yang benar. Kenapa dia menolak kita? Betul. Gitu loh. Contoh begini, apa kurang Yudas ada di posisi Yudas, seorang bendahara, orang yang dipercaya, Pak. Iya, betul. Pegang duit loh, nggak sembarangan Pegang orang duit, loh. Nggak zaman sembarangan itu orang. kan, Berarti benar-benar jujur orang dia yang mungkin sangat selama dekat, ini. gitu Iya. kan. Tetapi dia bisa mendefinisikan, gitu kan, sesuatu yang berbeda tentang Yesus. Iya. Sampai nggak terpikir kita, bahkan dia mau jual Yesus. Dia jual. Mungkin dia pikirannya, oh nanti bisa kita pakai untuk pelayanan. Tetapi enggak, Pak, kalau Bapak melihat ini, dia bukan hanya pengkhianatan, Iya. tetapi itulah penolakan terbesar seperti Bapak iya. bilang. Ketika seseorang dikhianati, ini dijual, Pak, pengkhianatannya Iya. dijual itu artinya Hal yang menyakitkan sekali sesuatu itu. yang sudah dijual, Pak. Aku membeli sesuatu, maka itu sudah punya hak aku, Iya, Pak. terserah mau Sudah diapain. nggak ada punya barang itu atau sesuatu itu yang sudah dibelikan nggak punya hak apa-apa. Yesus itu sampai Yudas berpikir sampai ke sana, Pak. Iya, Dan iya, kalau kita lihat yang digantikan Yesus itu naik ke kayu salib seorang penjahat, Pak. Iya. Kan gitu kan? Iya, Ada betul. celah Yesus disalib karena pada hari itu kan ada Pembebasan. Pembebasan. Iya. Terus yang dibebaskan penjahat. Penjahat. Kiri kanan Yesus penjahat, berarti dilepaskan tuh penjahat. Bayangkanlah sebuah proses pengkhianatan, itu penolakan yang Yesus itu sangat-sangat tertolak. Iya. Penolakan yang membuat Yesus sangat-sangat tertolak. Bukan hanya ditolak, tapi merasa direndahkan, bukan hanya Sudah semuanya, Pak, sudah perfect. Tetapi lihat apa Yesus lakukan di atas kayu salib. Yang Yesus lakukan apa? Dia lihat semua orang yang punya rangkaian mau menyakiti dia, gitu kan, mulai mengolok dia. Yesus melihat mereka dengan cara pandang yang berbeda. Iya, betul. Yesus nggak melihat dia secara penolakan, tapi Yesus melihat itu dengan sesuatu yang datang dari Bapa, kan. Iya. Makananku melakukan kehendak Bapa. Iya. Bahwa aku ada di sini karena kamu, Iya. aku mau tebus kamu, kira-kira begitu. Ampuni mereka. Maka Yesus berdoa, ampunilah mereka karena mereka nggak tahu apa mereka perbuat. Iya. Artinya Yesus tuh punya kemampuan memanage dengan baik, dengan benar. Betul. Sebuah penolakan bagi saya nggak ada penolakan yang lebih besar, lebih masif, lebih kuat, lebih menyakitkan seperti Daripada yang Yesus alami. Iya kan? Betul. Ngeri Itu penolakan terencana juga. Ih, Pembunuhan ngeri berencana kali. juga tuh. Itu pembunuhan so berencana. bukan lebih berencana lagi tuh. Dan itu banyak pihak, coba. Iya. Mulai dari orang terdekat, mulai Algojo, ahli-ahli Taurat di pengadilannya, bahkan kan mereka tahu dia nggak bersalah, tapi waktu dia diem, kan begitu kan? Iya. Waktu dia diam kan di sebuah pengadilan berarti dia bersalah. Iya, betul. Dan yang bersorak itu bebaskan Barabas, Iya. salibkan Yesus. Waduh, diolok lagi, Pak. Yang paling menyakitkan sudah mau mati dia, Pak. Masih dibilang Minta lagi. air masih dikasih cuka, Pak. Masih ditombak lagi. Iya. Tapi orang-orang itulah yang dilihat dengan mata jasmaninya, dengan real-realnya, real pic-nya lah gitu Iya, ya. iya. Dan dia berkata, Iya, ampunilah ampuni mereka. mereka. Kenapa? Ada alasan loh. Yesus mengampuni punya alasan. Iya. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. mereka Woi, perbuat. artinya yang saya lihat, kita mungkin nggak sesempurna Yesus, tetapi yang saya lihat rangkaian yang sangat luar biasa menyakitkan, membuat Yesus itu nggak terkalahkan olehnya. Iya. Kenapa? Dia punya manajemen yang baik.
atas penolakan. Dan itu tadi, siapa yang Bapak bilang, dia punya pemahaman yang benar. Ya, Dia memang harus mati begitu, dia memang harus ngalamin itu, tapi sayang orang-orang yang menyalibkan itu dia berpikir dia menang. Gitu. Yesus tahu bahwa sebenarnya mereka itu kalah. Iya. Gitu. Dia yang menang karena dia bisa mengakhiri apa yang menjadi rancangan itu kan. Iya. Makanya dia sampai bisa berkata ampuni gitu loh. betul. Yang tadi juga dia berkata, waduh kalau bisa lalukan cawan ini, itu Yesus ngerti tuh betapa sakitnya. Bahkan bukan hanya yang terdekat, orang-orang yang selama ini mungkin dia tolong. Ya, Ya seringkali kan masa-masa menyakitkan itu yang kita harapkan mengerti keadaan kita adalah orang yang selama ini kita tolong. ya betul. Orang yang mungkin selama ini kita baik dengan dia, tapi realitanya dia juga mungkin yang bersuruh salibkan dia, salibkan Ya. dia, dan hanya menonton. Nggak usah jauh-jauh, Gitu. Pak. Petrus sudah dibilang Iya, akan dan melihat diingatkan. Allah, kan? Di dalam malam terakhir itu kalau kita lihat Eh, Alkitab catat bahwa malam ini aku akan terpisah. iya, iya, Petrus berdiri, Pak. iya. Nggak Aku mungkin nggak itu akan. terjadi. Artinya gini, langkahi dulu mayatku. Mayatku, Nggak ada yang bisa sentuh kamu. Kan begitu. iya. Memang di awalnya terbukti. Dia berani Step ya. awal dia berani ketika yang semua ditangkap kan dipotong Dipotong telinga. telinga Kefas, ya. Tetapi setelah itu, step selanjutnya Lari dia. orang berkata, bukankah kamu kenal dia 3 kali? Enggak, aku nggak kenal dia, aku nggak bersama-sama. itu nilai. Artinya sebuah nilainya seorang yang sangat dekat dengan Yesus. Tapi hal-hal itu memang seringkali Pak harus terjadi untuk apa? Lihat. Mendatangkan sesuatu nilai pembaharuan bagi orang yang sudah pernah mengalami menolak dan ditolak. Iya. Dia tahu satu hukum itu sakit waktu ditolak. Enak kayaknya menolak, tapi sakit ketika ditolak. Maka dia tahu punya kemampuan lah dia untuk berpikir untuk menolak ketika itu hal yang baik dan hal yang benar. Nah lihat ketika Yudas ketika dia hidup dalam penyesalan, Iya. apa yang dia lakukan? Bunuh diri dia. Ketika dia menyesal, dia bergerak terus kayak egosentris. Aku paling berdosa, aku Iya. paling salah. Menolak diri Aku sendiri. paling dia menolak diri sendiri ya, Iya. Bapak bilang tadi. Iya. Dia Itu paling menyakiti diri bahaya. sendiri, dia mulai tolak diri sendiri. Aku nggak layak, aku Iya. nggak bisa, aku nggak mampu. Hasilnya apa? Bunuh diri. Ketika Petrus diberikan second opportunity, kesempatan kedua. Tadinya dia menyesali, tapi ya sudah terjadi. Aku akan jalanilah kehidupan dengan baik, walaupun dia Iya, kembali ada ke perubahan. Ya. walaupun dia kembali dulu ke kerjaan kerjaan hidupnya lama. dulu, karena Iya. memang belum berakar dan pada Belum, waktu iya. itu belum ada pengajaran Belum paham sekuat benar. itu, Pak. Iya, iya. Belum kerasulan itu kan belum muncul, Pak. Selama ini hanya disuruh bantu-bantu. Iya, mungkin, ya kan? kerasulannya dan independennya kan mereka belum. Iya. Nah, tapi ketika Yesus kasih kesempatan kedua, iya. Yesus datang kembali, maka lihat apa? Dia merasa terterima. Penolakan atas dirinya, Pak. Dia sudah tanggalkan jubah itu. Iya, iya. Justru dia membuktikan bahwa dia menanggalkan penolakan diri sendiri. Dia memberikan hidupnya lebih daripada waktu Yesus masih ada. Iya, betul. Buktinya waktu Yesus bilang jangan tinggalkan kota ini. Petrus salah satunya, Pak. Iya. Sampai engkau mendapatkan janji Tuhan. Iya. Gitu kan, kisah 2. Iya, Baru dia tunggu 120 Menjadi orang di luar upper biasa, room. iya. Baru setelah Roh Kudus turun, kisah para rasul pasal yang 2, Pak. Yang tadinya penakut, Berani yang dia. tadinya menyangkal Yesus karena takut tentang menolak Yesus karena takut konsekuensi, dia berani berdiri. Betul. Dia berani Menyampaikan berbicara, dengan lantang. punya Gitu. kelantangan. Iya. Bahkan kalau kita baca sejarah, pada waktu dia mau disalib, salibnya Iya. seperti apa? Waktu akhiran pada kehidupan Iya. dia kan. Dia berkata jangan sampai seperti Yesus. Iya, dia punya konsistensi kan. Iya. Apa kali Yesus kepala ke atas, Biar biarlah aku aku di ke bawah. bawah. Nggak layak Iya, aku sama ada dengan Yesus. satu perubahan. Nah, kenapa bisa mengalami perubahan dan kemajuan? Dia datanya Karena sama dia Yesus. punya kemampuan memanage penolakan. Iya. Dan dia datanya ke Yesus, Pak. Iya, nah, itu sudah pasti. Kan sudah second opportunity. Tapi lihat, Pak. Tadinya, Pak, dia itu mulai menolak yang di luar dia. Itu masih aman. Tapi dia mulai menolak diri sendiri kan? Iya, si Yudas. Tetapi Petrus beda. Pertama dia tolak di luar dia Yesus, tapi dia kembali kepada satu kehidupan yang nggak menolak dirinya sendiri. Dia bilang hidup harus terus berjalan, walaupun belum ada konsep. Tapi ketika Yesus datang, dia menyadari ini Iya. kesempatan kedua ini nggak bisa ditolak nih. Iya, betul. Nah dia manage penolakan itu dengan baik, dia manage itu yang dengan baik, kesempatannya dengan baik, Iya. dengan cara apa?
dia nggak mau menolak lagi kebenaran itu, dia nggak mau menolak lagi dirinya. Maka dia berjalan, dia buktikan dengan konsistensi pengikutan dia akan Tuhan. Sekalipun dia harus mengalami yang namanya konsekuensi di penjara lah Pak, mengalami Dia tetap nggak berubah pergumulan, lagi. ya berubah dia Pak. Artinya ada satu kekuatan power yang Progres biasanya imannya naik, progresnya itu nggak pernah Naik, turun iya, Pak, iya. naik Luar biasa itu memang, gitu kan, Petrus. menjadi seorang rasul Pak. Bahkan penuaian itu Pak, penuaian yang terbesar setelah Yesus itu. Iya. Dan benar yang genap yang kamu melakukan lebih besar yang aku Iya, lakukan. coba lihat Yesus kan 5.000. Iya. Kalau Petrus 3.000, Iya, terus tambah terus, baru sampai kepada rasul-rasul Rasul bangkit, yang iya. gitu kan, Muncul orang-orang gerakan-gerakan yang luar biasa loh. Pentakosta itu gerakan kerasulan, gerakan Roh Kudus bergerak. Petrus masih di situ. Iya. Artinya Petrus punya andil sebuah pembuktian bahwa dia berlari lebih cepat dari sebelumnya. Ketika mana? Dia nggak menolak lagi kebenaran, dia nggak menolak lagi orang lain, dia nggak menolak lagi dirinya sendiri. Artinya kesimpulannya dia mampu memanage penolakan itu. Iya, betul. Wah itu keren kita Pak. Kalau kita mampu manage penolakan, percayalah nggak ada yang bisa menghalangi kemajuan kita progres. Iya, iya. Cuma seringkali kita itu maunya progres itu di waktunya kita. Betul. Maksudnya progres di waktunya kita. Aku kan ada perubahan nih. Mana buah Iya. perubahannya? Maunya kita langsung nampak. Nah, Iya. yang di sini yang seringkali kita gagal. Kita ngarepin orang lain seperti yang kita rasakan progres Betul. kita. Gitu. Tapi yang menjadi kontras ketika penjelasan Bapak tadi, saya tertarik dengan yang membedakan antara Petrus dengan Yudas. Ya. Yudas itu ketika dia merasa salah, gagal, dia datangnya ke imam-imam toh, Nah, bukan iya, kepada Tuhan betul, Yesus. Dia datang, betul. aku sudah berdosa. Imam-imam menolak dia. Oh, akhirnya mungkin dia berpikir, aku udah menyesal, tapi mungkin nggak ada pintu pengampunan. Ya, Akhirnya betul. dia menolak diri sendiri kan. Petrus ketika dia menyesal, saya percaya sebenarnya sekalipun Alkitab nggak mencatat, Petrus pasti berdoa minta ampun itu. Ya. Beda, dia datang kepada Tuhan. Nah, kadang-kadang yang membuat kita sering terpuruk itu, teman-teman, waktu engkau ditolak, engkau berusaha mencari manusia yang menerima. Ya, betul. Aku hari ini baru baca kitab Mazmur yang sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkanku, tapi engkau tidak akan. Nah, aku tuh gambarin begini, Pak. Penolakan manusia pada akhirnya akan membuat engkau sadar bahwa Tuhan nggak pernah menolak. Ya. Makanya gini, Pak. Seringkali kan sekarang nih banyak caption kan sekarang banyak ya Iya. di media-media sosial. Betul. Dan seringkali saya juga suka upload. Ha, ha. Tapi kadang lupa nyaring nih. Kelihatannya bagus, kelihatan membangun. Iya. Nah sekarang kan yang paling banyak gini, apa namanya? Carilah tempat untuk engkau diterima, Betul. engkau dihargai. Iya. Kan begitu kan? Ha, ha. Tempat yang menolak engkau, apa namanya itu? Engkau akan dihargai di tempat Engkau- di mana engkau- engkau yang iya. mengenal engkau. Hanya Nah. kita intinya gitu kan. Padahal sebenarnya seringkali, contoh di Alkitab dibilang, Nabi nggak bisa diterima Di tempat asalnya. di tempat asalnya. Ha. Itu Alkitab bilang. Ha. Tetapi sebenarnya Pak, nggak seperti itu Iya. realitanya. Kalau gitu nanti saya nggak boleh pulang kampung. Saya Iya, harus keluar contoh negeri ya. terus. Nah, yang kedua Pak, Yunus, kisah Yunus. Ha. Yunus itu belum pergi, dia udah merasa tertolak. Tertolak, iya, udah merasa tertolak. Itu dia. kan? Jangan-jangan aku nanti dibunuh gitu kan. Dia disuruh ke Niniwe, dia ke Tarsis. Tarsis itu zaman itu Pak, ujung-ujung bumi. Artinya dia lari jauh daripada sebuah Iya, tujuan iya. Tuhan. Eh. Kenapa? Karena dia sudah merasa tertolak dulu Pak. Betul. Gitu kan? betul. Tapi realitanya belum tentu demikian. Ketika dia pergi ke Niniwe, dia lihat Pak. Ih, dia suruh bertobat, dalam satu hari harus bertobat. Responnya 100%, binatang pun disuruh. Iya, puasa. Betul, puasa kan? Singkat cerita Pak, Itu paling keren Niniwe, ya, kota Pak. yang besar itu diselamatkan oleh Tuhan. Diselamatkan. Pertanyaannya, ketika Tuhan menyelamatkan Niniwe, bagaimana respon daripada Yunus. Gantian menolak dia. Dia menolak siapa? Sebenarnya dia nolak dirinya sendiri, padahal dia sudah dianggap nabi besar Pak. Iya. Kalau dia bertahan di situ, dia anggap nabi besar. Oh, inilah nabi yang mempertobatkan kami. Iya. Suara kenabiannya tajam. Iya, betul. Setelah Tuhan dengar seruan, setelah artinya Tuhan melakukan yang terbaik bagi Niniwe, dia marah ke Tuhan. Tuhan nggak seharusnya gini, berarti dia sedang bicara. Seharusnya Tuhan apa yang ku sampaikan nggak terjadi. Kan betul, Harusnya dia bunuh, mau musnahkan, kehancuran. iya. Nah ini bahaya. Dia ke sana sudah merasa tertolak. Iya. Kan begitu. Akhirnya kita Akhirnya pengen ketika orang dia itu- pergi Pak, namanya sudah merasa tertolak, dia juga menolak tempat itu. Ini bahaya, ini double Pak. Betul. Padahal Tuhan mau kota itu Niniwe yang kota yang besar penuh kejahatan
diselamatkan. Nah, dalam praktek kehidupan kita juga seringkali gitu, Pak. Betul. Seringkali kita ke sana, aku udah ditolak di sana. Iya. Di sana orang di circle itu mereka orang-orang mungkin menolak. anak-anak muda nih ya. Iya. Wah, mereka orang-orang kaya. Wah, mereka orang-orang yang hedon. Aku apalah. Seringkali belum tentu komunitas itu, circle itu tertutup untuk kita. Betul. Mungkin kan itu apa kita, Pak? Itu diagram yang kita buat untuk kita dan mereka. Betul. Seringkali kita nggak ditolak, belum ditolak, tapi kita udah minder dulu. Iya. Minder dan penolakan ini lebih luas nih, Pak. Seringkali itu minder itu adalah penolakan yang terkuat Dan atas terkuat dalam diri diri kita. kita, ya. Penolakan terhadap Penolakan diri yang paling terkuat atas diri berbahaya. kita. Coba lihat orang minder, pasti jatuh-jatuhnya dia akan sombong. Iya. Kan dia berpikir aku melakukan sesuatu. Untuk menunjukkan sesuatu. Artinya gini, menunjukkan sesuatu, Biar nggak ada biar kalian anak- kok bisa. iya, Gitu. Ini yang bahaya, Pak. Tapi memang benar ya, kayak kita membaca quote-quote itu, kita perlu itu kan biasanya yang ilustrasi. Coba berapa harga diriku? Itu digambarkan ikan koi, ya kan itu kan. Coba tanya ke sini. Nah, kamu itu akan bernilai kalau orang ngerti kamu. Nah, itu kadang-kadang akhirnya membuat kita nggak jadi orang dewasa loh. Betul. Iya kan? Betul. Kita kadang-kadang orang menolak kita, oh dia karena nggak kenal aku. Gitu kan, pindahlah ke dia ke circle yang lain, ditolak lagi, oh dia nggak kenal aku. Ya. Begitu dia ketemu yang menerima, nah kan yang ngerti aku dia bisa menerima. Tapi sebenarnya ada sebuah titik poin kita nggak dewasa menurut Ya. saya. Memang benar kita akan dihargai oleh orang yang memang mengerti siapa kita. Tapi belum tentu. Kadang-kadang orang yang menghargai kita justru karena belum kenal kita. Betul. Hanya mungkin background sebagai seorang hamba Tuhan, oh dihormati. Begitu kenal, oh rupanya dia begini-begini, ditolak. Betul. Makanya Pak saya selalu bilang begini. Usahakan kita dinilai orang dari dalam, dari dekat, jangan dari jauh. Iya. Usahakan kita menilai orang jangan dari luar, dari jauh, tapi dari dari dalam. dekat. Karena begini, contoh, sesuatu yang kita sampaikan tentang orang lain, Pak. Kalau kita cuma lihat dari luar, selalu pasti baik atau selalu pasti buruk. Betul. Cuma itu dua kan. Iya. Tapi ketika kita masuk ke dalam, jalan bareng semakin dalam, Iya, semakin baru dalam. kita kenal lebih dalam. Maka kita akan tahu, Pak, bahwa baik atau buruknya. Contoh, Pak. Iya. Saya pernah pergi pelayanan ke satu instansi pemerintah. Diundang oleh pimpinan tertinggi di instansi itu. Ini skupnya masih kabupaten kota. Ketika sampai di luar, masuk di apa? Ditanya mau kemana, saya bilang mau ibadah gini-gini. Di luarnya, Pak, bagus. Gapura masuknya baru apa namanya, kan gedung ya. Gedungnya di luarnya itu sangat bagus, Pak. Sangat bagus sekali pun. Tapi ketika kita mulai masuk ke dalam, saya masuk ke ruangan sampai ke ruangan ibadah, Pak. Ruangan ibadahnya itu, Pak, jorok, kotor. Gitu kan? Maaf, ke toiletnya hancur. Padahal itu instansi yang paling apa? Yang paling punya otoritas di daerah itu, Pak, di kota itu. Dan kota itu, kabupaten kota itu lah, Pak. Itu apa namanya? Punya PAD yang besar. Punya apa namanya? Ya pendapatan anggaran dananya itu besar. Itu mereka APBD-nya juga besar. Dan kalau bikin program-program event itu ratusan juta miliar. Tapi di dalamnya, Pak, baru saya mulai masuk ke kantor-kantor yang staff-staffnya. Waduh, Pak, kursinya pun goyang-goyang. Babak beler ya. Babak belur di dalamnya. Nah, padahal kita tahu, jadi kalau orang bilang, "Wih, pastor melayani di situ, oh hebat ya gini." Seakan-akan kan semua orang punya ekspektasi, kan? Gitu. Tapi ketika masuk ke dalam tidak seperti itu, Pak. Tidak seperti itu. Betul. Nah, jadi kalau kita menilai sesuatu dari jauh atau cuma melihat luarnya, maka lebih banyak penghakiman yang akan keluar dan lebih banyak akan kekecewaan. Karena kalau kita bilang anggap itu baik, ketika kita masuk ke dalam itu nggak baik, kita merasa kita terbohongi. Nah, makanya kita memang harus masuk ke dalam. Betul. Harus melihat itu dari dalam. Mengenal benar-benar. Mengenal. Nah, begitu juga, Pak, dengan dalam konteks ini, dalam konteks penolakan ini juga, Pak. Kalau kita nggak bisa tahu sampai kedalaman sesuatu, kita mau menolak atau kita yang ditolak, maka kita, Pak, akan jatuh kepada keputusan yang salah. Jadi penolakan itu memang nggak bisa lepas dari kehidupan kita ya. Nggak akan. Cuman saya tertarik dengan kata yang awal tadi, kita harus memiliki pemahaman yang benar tentang apa sebab dan penyebab ditolak tadi.
Jadi waktu penolakan itu ada, ya kita nggak boleh menutup diri karena memang ya selama kita ngikut Tuhan memang kamu harus ditolak Ya, gitu betul. ya. Kita menyangkal diri kita itu udah kamu akan ditolak, diasingkan itu udah pasti. Tapi yang perlu menjadi bagian yang sangat menarik kalau firman Tuhan juga bilang kalau kamu tertolak karena sebuah kebenaran itu penghormatan. Tapi kalau kamu tertolak karena kamu melakukan sebuah kesalahan, wah itu memalukan. Ya, seperti itu. Seperti yang saya baru tadi atau kemarin share tentang jangan pernah menolak orang berdosa. Nah, ada yang komen seperti ini, saya juga nggak kenal siapa dia gitu ya, siapa beliau. Kalau zaman dulu Pak, orang yang berdosa memang ditolak. Ya, Kalau zaman sekarang sebaliknya, orang yang hidup dalam kebenaran itulah yang ditolak gitu. Nah, menurut Bapak gimana itu menanggapi kalau ada orang yang komen seperti itu? maksudnya kalau dulu Zaman dulu Zaman memang Yesus, orang yang perjanjian enggak, zaman gereja lama juga Pak. Mungkin zaman gereja orang tua kita, orang yang berdosa memang sepertinya ditolak dari gereja. Tapi sekarang malah kebanyakan di gereja itu yang ditolak adalah orang yang mau berdiri dalam kebenaran. Karena memang kebanyakan dalam gereja mungkin banyak orang yang punya kepentingan pribadi. Sehingga ketika kita mengatakan kebenaran, ya saya mikir benar juga kadang-kadang kita yang mengatakan kebenaran justru kadang-kadang kita yang ditolak. Ah, sok kudus kamu. Ya, Sok benar kamu, sok suci kamu gitu. ya, jadi memang itu sebuah dilema, Pak. Tapi sebenarnya kan bukan gereja yang menolak. Sebenarnya kalau kita bawa ke konsepnya yang Yesus, mau orang benar, mau orang baik, gitu kan, mau penjahat atau mau orang benar, itu tidak ditolak. Ya. Kalau di zaman, saya zaman yang kebenaran yang sesungguhnya seperti itu. Iya. Tetapi kalau konteksnya tadi kita menyuarakan kebenaran, terus kita ditolak, maksudnya zaman sekarang kan begitu. Iya, zaman sekarang kan banyak Kan begitu. Iya. Ya. Itu memang banyak faktor, Pak. Banyak faktor. Ya makanya saya bilang tadi, kita harus definisikan dulu penolakan itu seperti apa. Atau memang zamannya seperti itu ya. Ya itu maksud saya begini, Pak. Kita harus definisikan, karena yang menolak itu kan bukan gereja. Kalau gereja atau sinode yang menolak juga kayak itu, kan banyak faktor, Pak. Iya. Faktornya adalah contoh, kalau itu nggak salah, kalau itu umpamanya itu benar, tapi ditolak, mungkin ada ketakutan, Iya. ada keraguan. Ya itu kembali Pak kepada konsekuensi. Nggak semua orang menerima konsekuensi. Kan begitu. Nah kalau kita benar, kenapa kita ditolak? Mungkin penyampaian kita, Yang nggak benar. pribadinya kita yang ditolak. Iya, Tapi sebenarnya penyampaian kita itu diterima. Contoh Pak. Nah, enggak, penyampaiannya sudah benar, pribadi kita benar, waktunya benar. Kenapa kita ditolak? Ya itu mungkin bagian yang terbaik bagi kita. Memang orang benar kan? Itu biasanya akan mengalami penganiayaan. Salah satu penganiayaannya seperti itu. Tetapi kan kembali Pak, mereka yang menolak. Mereka punya alasan. Kita juga harus punya alasan. Iya, gitu iya, kan? iya. Untuk nggak marah, nggak pahit dengan Betul, mereka. selama kita Kalau yang kita mungkin lakukan memang kita betul loh bersuara benar, ditolak. Pakai media lain untuk bersuara benar, kan Iya. nggak harus di situ. Nggak harus dengan cara ngomong langsung. Iya, Podcast iya. kayak gini kan bisa bicara benar. Menyampaikan Live kebenaran. media sosial kan Iya, bisa benar. betul, Contoh betul, begitu, betul, Pak. betul. Atau mungkin khotbah-khotbah dimanapun kita bisa, atau tulisan-tulisan kan bisa. Yang saya tahu begini, kebenaran itu Pak, firman yang keluar dari mulut Allah nggak akan kembali ke sia-sia. Cuma kembali yang saya katakan tadi, cuman maunya kita, apa yang kita sampaikan, kebenaran itu langsung memerdekakan saat itu juga. Iya. Kan begitu Pak, Iya. maunya kita. Sehingga Iya. kita memaksakan, mungkin juga kita nggak ditolak, tapi kita memaksakan tuh maunya iya sekarang, langsung kelihatan terjadi, sekarang, iya. kan gitu mungkin. Tapi kalau konteks itu sih banyak faktor. Atau orang yang nggak suka juga kita. Tapi memang itu bener loh, dunia itu memang berubah loh, gitu loh. Dunia itu memang berubah. Sekarang memang kebanyakan orang yang mengatakan kebenaran, orang yang berdiri dalam kebenaran memang justru kebanyakan ditolak banyak orang. Kalau memang kalau konteks itu iya Pak. Memang kan kalau Alkitab kan dunia tidak mengenal kamu, dunia akan benci kamu. Kan gitu Pak. Yang kedua, menyatakan kebenaran ini Pak, kan membongkar ketidakbenaran. Iya. Enggak semua orang siap menerima, Siap. percaya saya Pak. Bapak ngomong ke satu orang, contoh. Betul. Kamu jangan pakai narkoba lagi dong. Heeh. Aku percaya, aku yakin dia sebenarnya itu terima dan tahu itu baik dan benar untuk dia. Cuma dia belum siap untuk itu. Iya. Caranya apa ya? Mending marah aja, mending tolak aja. Kenapa? Karena itu kan menjadi gangguan bagi dia. Pak. Sosokan kamu atau apa? Akan jadi ancaman. Itu zona nggak aman bagi dia. Gitu. Memang ya kita perlu ngerti bahwa ketika mengatakan kebenaran, biar bagaimana siapa saja sih menurut saya Ya. ya, siapa. Kita pun juga seperti saya sendiri juga begitu. Ketika zona nyaman kita sudah terusik, itu akan ada rasa tidak nyaman pasti.
gitu. Dan itu biasanya cenderung muncul penolakan dari situ. Kita juga seringkali menolak seseorang sebenarnya karena zona nyaman kita mulai terusik gitu ya. Makanya gini Pak, makanya kan Alkitab suruh itu kita yang jaga hati kita, bukan Tuhan. Iya. Kenapa? Karena hati itu kan sumber keputusan, sumber kehendak. Egosentris itu ada di sini, Pak. Jadi waktu kita menyatakan sesuatu nih, ketidakbenaran orang, tujuan kita baik biar orang itu berubah, Pak. Iya. Tapi kita sedang mengobok-obok sebuah tahtanya gitu Betul, di sini. betul. Contoh, Pak, nggak semua orang, termasuk saya sering ada satu kesalahan dan orang tegur, belum tentu saya terima walaupun saya tahu saya salah, Pak. Betul nggak? Kenapa? Harga diri kayak tadi. Apalagi berapa kalau- harga dirimu gitu kan? Kalau yang negur itu kita juga tahu siapa dia gitu. Contoh lagi Pak, contoh. Kita ini contoh Mbak Tuhan lah, kita ini usia lah, kita ini berpendidikan contoh. Yang negur kita Pak, yang kita lihat usia di bawah kita, pendidikan contoh di bawah kita, contoh. Pelayanan masih di bawah Pelayanan kita. di bawah kita. Secara manusia gimana Pak? Iya, perasaan Seringkali pasti ya. itulah egosentris Pak. Itulah egosentris. Makanya saya bilang kita harus punya, salah satunya kan introspeksi. Karena Pak, Alkitab aja bilang kok batu aja bisa Tuhan pakai untuk memuji Tuhan. Iya. Yang menyadarkan sekaliber Petrus itu ayam, bukan ayam Pak. Kokokan ayam. Ayam iya. Yang bisa melihat ada malaikat di depan. Yesus ngomong bisa dilupakan loh, tapi Iya, ayam ngomong dia iya kan? bertobat dia. Dia bertobat. Aku bersalah. Udah diiblis Bayangkan, kan sama Yesus kan. Hei iblis katanya, kata Tuhan Nabi Yesus. besar yang berkata apa yang dia katakan terjadi, nggak bisa melihat ada malaikat depan. Iya. Binatang paling bodoh Yang menegur. yang William bisa lihat ada malaikat di depan. Kenapa kau maju? Binatang paling bodoh bisa melihat. Iya. Artinya semua media bisa Tuhan pakai. Nah, bagian kita introspeksi atau enggak? Gitu. Betul, Kalau kita lihat di Alkitab, di Mazmur sampai jadi lagu. Gunung-gunung aja bisa bersorak. Tuhan tahu gunung bersorak, iya kan? Pohon-pohon pun bertepuk tangan. Tuhan tahu bertepuk tangan, kita nggak tahu. Tapi keren ya di Alkitab. Petrus bertobat bukan perkataan Yesus, ayam. Ayam, bukan ayam lagi. Iya, Kok apa? Berkokok tuh. Kokokan ngomong. ayam, bukan ayamnya loh. William juga kita William kan. William, Nabi besar. Udah ngomong baru Iya. baru sadar ya. Abang ngomong nih, Binatang paling bodoh itu. kalau deh iya. Keledai kan binatang paling bodoh. Suruh maju nggak mau maju. Kenapa? William nggak bisa lihat malaikat. Dia bisa lihat Nah, malaikat. kalau dia itu ngomong ketika ngomong dia baru sadar, oh aku salah berarti. Aku salah. Bayangkan lah. Apalagi kita ini, gitu kan. Jadi memang introspeksi, makanya definisi introspeksi Iya. itu mampu membuat kita bisa memanage segala sesuatu. Iya. Apalagi konteks ini penolakan dengan baik. Pandangan yang benar itu menghasilkan perasaan yang benar dan respon yang benar dari Respon diri yang kita. benar, betul. Kita jangan pernah berpikir orang yang menolak kita, orang yang menegur kita, itu kan biasanya teguran itu juga kita merasa dia nolak aku. Ya. Itu belum tentu karena nggak suka. Makanya Gitu. nggak Kadang-kadang dia karena sayang sama kita. nggak semua penolakan itu buruk. Iya. Nggak semua penerimaan itu juga baik. Baik, nah gitu. Jadi jangan berpikir, karena kadang-kadang ada orang yang kita ini cenderung gini. Kalau kita salah, kita pengennya diterima. Ya. Tapi jangan salah loh. Ketika engkau diterima dan membuat engkau tetap tinggal dalam dosa itu, berarti penerimaan itu menjerumuskan kamu. Ya, makanya begini. Hanya yang punya nilai yang sempurna lah yang bisa mengubahkan segala sesuatu Iya, sempurna. betul. Makanya jangan berpikir, oh kok gereja nolak atau ini menolak aku dalam keadaan dosaku dalam ini. Yang memang yang menerima kita seutuhnya kan cuma Tuhan Yesus. Makanya Yesus naik ke kayu salib untuk itu. Kalau Yesus nggak naik ke kayu salib, ditolak seluruh dunia kan, menolak dia. Penolakannya itu sampai ke kayu salib. Penolakan Yesus itu sehingga Yesus naik sampai karena konteks kita cuma bicara karena konteks penolakan, jadi Iya. kita korelasikan salib dengan penolakan. Kenapa Yesus sampai ke garis finish itu? Dia manage dengan baik. Supaya 1 Yohanes 1 ayat 9 Iya, itu terjadi. Betul. Makanya kita itu datang kepada Yesus. Benar-benar kita datang kepada Yesus di saat kita berdosa, bertobat, bukan ke gereja. Ini saya Betul. ngomong ya. Iya. Pertobatan yang benar datang kepada Yesus. Pada Yesus. Nah, jadi nggak perlu ke gereja. Gereja adalah wadah dan Gimana kita sarana. datang kepada Yesus ya. Jadi kalau kita datang kepada Yesus secara person, Iya. maka Yesus nggak akan pernah menolak kita. Iya. Kalau kita datang ke gereja mungkin kita merasa tertolak, tetapi tetap kita harus datang ke sana karena itu media, itu Iya.
kendaraannya, itu apa namanya bagiannya Iya, bagi kita. iya. Makanya datang kepada Yesus. Datang Kalau ke kita gereja. ke gereja atau ke ibadah, Datangnya pandang ke Yesus. Yesus. Iya. Jadi segala sesuatu nggak akan membuyarkan kita. Sehingga kalau ada hal yang membuyarkan, kita nggak akan fokus ke sana. Iya. Karena pola pikir kita pola pikir Kristus. Makanya kita bilang apa? Pikirkanlah perkara-perkara di atas, Iya, betul. di mana Yesus ada. Iya, betul. Gitu kan? Nah, kalau kita memikirkan perkara-perkara di atas, maka paradigma kita paradigma perkara di atas. Iya, betul, Gitu. betul. Wow, ini keren, banyak quote ya. Sambil ngopi, Pak. Sebenarnya ada sesuatu yang menarik sih. Aku juga tadi dari pagi itu lagi ngerenungin tadi yang sekalipun papaku meninggalkan aku, Tuhan tetap. Ya kadang-kadang memang orang yang kita anggap bahkan sebagai orang tua bisa nolak kita, buang Pasti. kita. Tapi dari pagi masa lagi merema itu, dan tadi itu pas mau datang ke sini yang saya bilang sama bapak, sorry pak telat, lagi ada problem. Itu lagi ada penolakan kepada saya gitu. Saya lagi ada sesuatu planning dan tiba-tiba ditolak, dan kalau dalam bahasa Jawa itu aku tuh kena blacklist dari salah seorang hamba Tuhan yang senior gitu ya. Tapi aku hanya bersyukur gitu ya, biasa penolakan. Tapi memang dikuatkan dari pagi. Tiba-tiba di sini kita bahas, Pak mau bahas apa? Yuk penolakan yuk itu. Jadi memang hari ini aku secara pribadi Padahal terberkati. kita ini apa ya? Apa namanya ini? Flow Istilahnya aja. Flow ya. Sampai udah memulai mau bicara apa sudah penolakan gitu ya. Dan itu sebenarnya dari pagi lagi perenunganku. Aku lagi oh ya berarti aku nggak boleh merasa tertolak. Siang rupanya tertolak aku. Siang itu aku makan siang tertolak. Sampai di sini dikuatin lagi. Jangan merasa tertolak lagi. Itu Makanya baiknya Tuhan. gini, Pak, penolakan itu mungkin juga salah satu bagian, salah satu ujian untuk next level Betul. paradigma atau kedewasaan kita. Pak. Karena orang yang dewasa adalah orang yang bisa menempatkan segala sesuatu pada Yes. porsinya. Itulah salah satu bagian, bukan satu-satunya. Orang dewasa kan harus orang yang menang dalam proses. Iya. Tapi paling penting orang yang dewasa itu adalah orang yang mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah seringkali Pak nggak bisa terhindari kita segala sesuatu. Pengendalian diri lah ya. Saya juga kadang gini Pak. Makanya Alkitab bilang kan memang walaupun kita anak, tiap-tiap orang ketika baru mendapatkan ganjaran, artinya baru mendapatkan proses, termasuk penolakan Iya. atau hal-hal apapun itu, baik karena kita atau karena orang yang nggak bisa terhindarkan, kan nggak enak Pak. Betul. Tetapi sebenarnya orang dewasa itu adalah orang yang bisa menempatkan semuanya. Perasaan gak enak. Iya. Saya ini Pak orang yang banyak dihianati, banyak orang yang banyak ditinggalkan. Saya banyak mengalami pengalaman-pengalaman melakukan yang baik, justru saya ditipu. Iya. Kita mengerjakan yang terbaik Pak, dicari hanya karena ada maunya, gitu kan? Banyak yang begitu ya. Iya, Gitu, banyak lagi itu proses perjalanan saya Pak. pas butuh data. Iya, saya orang yang sudah tulus Pak, menyayangi, contoh mencintai dalam konteks apapun itu Pak. Tetap juga Pak mengalami ya pengkhianatan, penolakan. Tetapi yang paling sakitnya Pak, nggak ditolak di awal. Di awal diterima jalan-jalan, setelah sudah gitu kan, barulah ditolak. Dibuang. Seakan-akan dibuangnya itu, toh penolakan dibuang. Ya, sudahlah, sudah selesai lah masamu kan. Sakit Pak. Itu jujur sakit. Artinya gini, nggak segampang mengubah itu Pak, mengubah atmosfer yang tiba-tiba kayak tersiram air panas tuh nggak gampang Pak. Tetapi ketika kita step by step, ketika saya mulai mengubah itu Pak dari paradigma, begini tujuannya ini kebaikan. Walaupun Pak ketika mulai menjalani itu, ketika kita sudah konsep mengerti itu Pak, belum tentu langsung atmosfer itu dia berubah nggak langsung Pak. Tapi lama kelamaan kita nggak sadar atmosfernya udah berubah. Saya kayak sekarang Pak, sudah nyaman di rumah terus, gitu kan. Dulu kan wah, tiap hari harus keluar ngopi, motivasi orang, pelayanan. Nah sekarang Pak sudah ternikmati Pak, 5 bulanan lebih ya di rumah. Sebab Pak tahu kan tiap nelpon di rumah Pak, gitu kan. Sudah artinya sudah satu circle itu sudah terbangun secara otomatis tanpa saya sadari. Circle yang sebenarnya ini yang nggak pernah menolak kamu, kira-kira begitu lah Pak. Ya family kan, keluarga gitu. Sadar kita itu. Akhirnya pada waktunya memang betul kebaikan itu kita alami atau kita mengerti seutuhnya pada akhirnya. Makanya Allah turut bekerja. sama-sama dengan kita bekerja Mendatangkan untuk mendatangkan kebaikan pada
Akhirnya. Pada akhirnya Pak, karena apa? Akhir itu adalah kesimpulan, akhir itu Iya, adalah sadar kita. keputusan. Nah kalau supaya sekarang kita masih minum kopi ini enak contoh, ini kan belum akhir Pak. Iya, belum akhir. Kalau sudah akhirnya iya enak ya ngopi ya gitu. Jangan ada kan. asam lambung. Asam Kambuh. lambung kamu aduh nggak enak. Rupanya kopi ya. nggak bagus. Tapi kalau kita minum kopi kayak gini makan semuanya kan enak ya tadi ngopi kopinya enak sampai besok kita cerita enak loh kopinya makanannya berarti itu sudah keputusan mendatangkan kebaikan. Betul. Ending kita tetap merasakan yang baik. Iya. Jadi memang itu ya jadi jalani prosesnya gitu ya. Jalani prosesnya dan definisi jalani. kunci dari penolakan tadi kalau aku buat catatan-catatannya ya teman-teman, kita memang harus memiliki pemahaman yang benar. Jangan hanya sebatas berpikir positif. Aku pernah bikin konten itu sih ya. Harus berpikir benar, jangan hanya berpikir positif karena semua yang benar, yang mulia, yang suci bukan yang baik, tapi yang benar yang harus dipikirkan. Nah, selama konsep pemikiran kita benar, penolakan itu membuat kita sakit, tapi justru membuat kita lebih baik dan dewasa. Ini kami yang ngomong di sini ngalamin ya Pak Pegi tadi sharing ya. Banyak penolakan yang dialami ya biasa seperti itu ya. Jadi tertolak itu belum tentu tidak baik. Semuanya itu tetap bisa mendatangkan kebaikan. Jadi yang terpenting pemahaman yang benar, dan ditolak itu belum tentu karena benci, karena nggak suka. Kadang-kadang orang yang menolak kita itu juga karena dia sayang, ya karena peduli kita pengen berubah. Orang yang mengoreksi kita memang ya karena dia mau kita menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Jadi jangan kalaupun kita punya peluru untuk menyerang orang, self control itu penting. Ya, karena kita punya kuasa atas diri kita, betul. Ya, kita nggak bisa merubah orang lain, kita nggak bisa mengatur orang lain bagaimana, tapi kita bisa memposisikan diri kita bagaimana supaya penolakan itu nggak menjadi hal yang sakit dan kita nggak berakhir seperti Yudas. Ya. Banyak tuh yang tertolak Banyak bunuh diri. bunuh diri zaman Yudas itu kan bunuh diri secara kehidupan. Tetapi sekarang tuh banyak yang tragisnya kematian adalah kematian rohani, ya menghilangkan kepercayaan. Saya banyak ketemu orang, di gereja merasa tertolak, nggak mau gereja, nggak mau hamba Tuhan sudah nggak mau melayani, murtad malah bener. Banyak kepahitan ke gereja, ke pendeta, ke gembala, ke jemaat kalian ini. Hanya ketika dia mundurkan diri, gereja nggak betul semua. Apalagi yang sekarang yang ada. Ya, kita bicara sedikit lah Pak. Soal gereja. Tentang gereja, tentang hamba Tuhan, tentang coba lihat sekarang perpuluhan, pertobatan, semuanya dibahas. Oke lah, it's okay. Kita nggak mau masuk kepada substansinya, tapi kita coba lihatlah. Kenapa dulu nggak ada? Nah, karena banyak pengalaman. Nah, sering kali yang selalu saya sampaikan, pengalaman nggak bisa dijadikan doktrin. Nggak bisa jadikan Nggak bisa kebenaran dijadikan pengalaman doktrin. itu. Person is person, Bang. Gitu kan? Pribadi kalau ada pribadi, kita juga harus bicara apa adanya. Ada juga pribadi-pribadi hamba Tuhan yang seperti yang dikatakan seperti itu. Tapi banyak juga yang seperti itu kok. Jadi jangan kita generalisasi. Jangan mengglobalkan yang spesifik. Jangan menspesifikkan yang global. Gitu. Jadi kita nggak bisa. Ya sekarang ini emang kalau mau dibilang memang gereja kalau bisa dalam tanda kutip itu memang agak kacau sih. Sekarang berapa hari yang lalu ada 3 pendeta kesini Pak, temui di beberapa sinode yang berbeda, dan mereka ngobrol dengan saya pandangan-pandangan menurut Bapak pandangannya apa, dan bahas juga di gereja mereka, sinode mereka, dan di gereja YouTube, sinode YouTube kan gitu ya. Kenapa? Karena di YouTube kan gimana Pak? Bisa banyak jemaat lah ya di YouTube itu loh. Iya, subscribernya banyak, yang mendukung banyak. Saya katakan begini, ya dalam tanda petik, kalau kita mau jujur, itulah kemunduran gereja saat ini. Itu kemunduran harus kita akui. Tapi secara perluasan itulah kemajuan. Gitu ya. Tetap ada plus minus. Cuma memang banyak orang juga sedang berpikir, Pak, gimana ya Pak supaya menyatukan. Bukan kita mau dari sisi lemah atau kuatnya, memang menyatukan yang seperti ini Gak bisa. kan tidak semudah yang kita pikirkan. Kenapa? Kembali Pak Saudara, ini kan egosentrik, ego gitu dalam diri manusia. Ada yang menerima, ada yang menolak. Coba lihat, ketika satu bilang ini, lihat followersnya
akan mendukung dia. Siapa yang mau ini dia? Apa namanya? Siapa yang mau sentuh dia? Jadi yang menyampaikan ini tidak pernah membalas chat. Yang membalas siapa? Orang-orang yang mendukung belum tentu mereka kenal. Coba lihat, betul nggak? Terlepas benar atau salah. Jadi benar salah sekarang ditentukan dari subscriber sama follower. Saya tadi baru lihat di salah satu postingan Instagram, satu orang dia influencer, foto dengan salah satu pemimpin, gitu kan, di foto, terus diposting. Baru 1 jam kalau nggak salah postingan itu, saya lihat, maka yang komen itu Pak 178 lebih. Tahu nggak komennya apa? Komennya ini tentang penolakan juga Pak. Yang komen ini Pak bukan mengkomen yang punya akun itu. Yang dikomen yang foto dengan yang punya akun itu. Mereka bilang, waduh, bayangkan loh perubahan, itulah penolakan. Dia menolak ada salah satu event besar dunia untuk Indonesia, dilakukan di Indonesia, kan gitu. Nah dia pernah bicara di satu media, salah satu pemimpin ini berkata menolak salah satu negara, salah satu negara, satu tim yang berasal dari negara tertentu untuk bertanding di Indonesia, sehingga pelaksana daripada acara itu sudahlah cut dulu ini, sehingga banyak anak-anak muda, karena ini satu acara yang digemari dari usia anak-anak sampai orang tua, gitu kan, sampai mereka langsung berkata, wah tadinya kita mau dukung nih, tapi karena kamu menolak, gini, surat di 178 itu baru 1 jam 178 chat komentar itu menghajar terus. Kenapa? Menghujat, kenapa? Karena dia menolak. Gitu. Kita nggak mau bicara orangnya apa yang ditolak, tapi caranya, itulah dampak. Ya, dampak dari apa itu? Sesuatu yang kecil itu bisa besar. Begitu. Sekarang memang iya. Nah, begitu juga makanya kan kita podcast tadi kan kita bicara, bukan kita mau cari aman di podcast nih, tapi kita bicara tentang sesuatu yang kita mau sampaikan, betul. Tidak ada hal-hal yang artinya intrinsik nggak ada, kegiatan tersembunyi. Kita bicara ini kan untuk saling menguatkan, dan kita kan nggak ada kepentingan Pak. Betul, kita sinode yang berbeda, tapi ini kan kita nggak bicara sinode, tapi kita bicara tentang satu hal, satu nilai yang kita mau sharekan, yang mungkin kalian mendengar relevan untuk kita, orang-orang muda saat ini. Mendengar, mana tahu mereka sedang mengalami penolakan atau sedang menolak atau mau ditolak dan mau menolak, setidaknya ada satu referensi lah sebagai satu referensi, satu acuan, satu penyeimbang, supaya ketika mereka dengar mereka punya keyakinan menolak ataupun mereka siap menolak atau siap ditolak. Apapun itu gitu kan, kembali kepada masing-masing. Itu sih Pak. Jadi itu ya guys, jadi menarik berbicara tentang penolakan. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan soal penolakan, nanti bisa ditulis di dalam kolom komentar gitu ya, dan jangan lupa ditinggalkan komentarnya, atau mungkin ada ide-ide topik yang harus kami bahas, kami angkat dalam podcast kami ini, silakan juga tulis dalam kolom komentar. Terima kasih Pastor buat kebersamaannya. Besok-besok mengusulkan untuk kita live, tergantung. Dan kami juga siap kalian tolak. Siap ditolak, siap sekali Bon. Kita gak sakit hati kalau ditolak ya. Komentar yang pahit pun kami telan. Kopi kami ini gak pakai gula. Biar terbiasa dengan yang pahit-pahit. Ya, itu kebersamaan kita. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Semoga ke depan kita bisa bersama-sama lagi Pak ya. Yes, God bless.